Dalam kehidupan sosial, hampir setiap manusia, secara sadar maupun tidak, pernah merasakan kegelisahan yang sama. Mengapa saya terasa tidak dihargai? Mengapa keberadaan saya seolah tidak bernilai di mata orang lain? Pertanyaan ini bukan sekedar persoalan emosional, melainkan refleksi mendalam tentang relasi antara nilai diri, persepsi sosial, dan cara kita menjalani hidup. Stoikisme, sebagai salah satu aliran filsafat paling berpengaruh dalam sejarah manusia, memandang nilai diri bukan sebagai sesuatu yang diberikan oleh dunia luar, melainkan sesuatu yang dibentuk dari karakter, kebajikan, dan keteguhan batin. Namun ironisnya, banyak manusia kehilangan nilainya bukan karena kekurangan kemampuan, melainkan karena sikap, pola pikir, dan kebiasaan yang secara perlahan meruntuhkan martabat dirinya sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa manusia seringkali menjadi budak dari opini orang lain, padahal kebebasan sejati terletak pada kemampuan mengendalikan diri sendiri. Ketika seseorang kehilangan kendali atas sikap hidupnya, ia bukan hanya kehilangan ketenangan batin, tetapi juga kehilangan rasa hormat dari lingkungannya. Video ini tidak bertujuan untuk menghakimi, apalagi merendahkan. Sebaliknya, ini adalah cermin yang jujur. Sebab hanya dengan keberanian untuk bercermin, seseorang dapat memperbaiki arah hidupnya. Dalam pandangan Stoikisme, ada 9 hal mendasar yang secara perlahan, seringkali tanpa disadari, membuat seseorang tidak bernilai di mata orang lain. Bukan karena nasib buruk, bukan karena latar belakang, tetapi karena pilihan sikap yang terus diulang. Dan kini, kita akan memulainya dari yang paling fundamental. Poin pertama, terlalu mengejar validasi orang lain. Hal pertama yang membuat seseorang kehilangan nilai di mata orang lain adalah ketergantungan berlebihan pada validasi eksternal. Ketika harga diri seseorang sepenuhnya bergantung pada pujian, pengakuan, dan persetujuan orang lain, maka pada saat itu pula ia telah menyerahkan kendali atas dirinya sendiri. Dalam Stoikisme, ini adalah bentuk perbudakan paling halus, diperbudak oleh opini. Orang yang terus-menerus membutuhkan pengakuan akan cenderung mengubah prinsip demi diterima, mengorbankan nilai diri demi disukai, menyesuaikan pendapat hanya agar tidak ditolak. Ironisnya, semakin seseorang mengejar validasi, semakin rendah pula nilainya di mata orang lain. Mengapa demikian? Karena manusia secara naluriah menghormati mereka yang teguh, bukan mereka yang meminta pengakuan. Epictetus mengajarkan bahwa ada 2 hal dalam hidup, yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Pendapat orang lain sepenuhnya berada di luar kendali kita. Ketika seseorang menggantungkan kebahagiaannya pada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, maka ia sedang membangun hidupnya di atas fondasi rapuh. Dalam relasi sosial, orang yang terlalu haus validasi seringkali terlihat tidak memiliki pendirian, mudah dimanfaatkan, kehilangan wibawa, sulit dihormati secara tulus. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai sejati lahir dari konsistensi karakter, bukan dari tepuk tangan. Ketika seseorang bertindak benar bukan untuk dipuji, melainkan karena itu selaras dengan kebajikan, maka pada saat itulah ia mulai membangun nilai yang tidak bisa digoyahkan oleh opini siapapun. Marcus Aurelius menegaskan bahwa jika tindakan kita sudah benar, maka pujian atau celaan menjadi tidak relevan. Orang yang hidup dengan prinsip seperti ini mungkin tidak selalu disukai, tetapi hampir selalu dihormati. Dan dalam kehidupan nyata, rasa hormat jauh lebih berharga daripada sekedar disukai. Poin kedua, tidak mampu mengendalikan emosi dan reaksi. Hal kedua yang secara signifikan membuat seseorang kehilangan nilai di mata orang lain adalah ketidakmampuan mengendalikan emosi dan reaksi diri. Dalam pandangan Stoikisme, ini bukan sekadar kelemahan emosional, melainkan kegagalan fundamental dalam menjalani hidup secara rasional. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menekan emosi hingga mati rasa. Sebaliknya, Stoikisme menekankan pentingnya mengelola emosi melalui kesadaran dan akal sehat.
Masalah muncul ketika emosi dibiarkan mengambil alih kendali, sehingga setiap peristiwa kecil mampu memicu kemarahan, kekecewaan berlebihan, atau reaksi impulsif yang merugikan. Orang yang mudah tersinggung, mudah marah, atau mudah tersulut emosinya, seringkali kehilangan nilai di mata orang lain, bukan karena ia salah, melainkan karena ia tidak stabil. Ketidakstabilan ini menciptakan ketidakpastian, dan manusia, secara naluriah, enggan menghormati individu yang tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Epictetus dengan tegas menyatakan bahwa bukan peristiwa yang melukai kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Dua orang bisa menghadapi situasi yang sama, namun bereaksi dengan cara yang sangat berbeda. Perbedaan itu terletak pada tingkat penguasaan diri. Dalam kehidupan sosial dan profesional, orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya akan sering bereaksi berlebihan terhadap kritik, mengambil keputusan saat emosi sedang memuncak, menyalahkan orang lain atas perasaan dirinya sendiri, merusak hubungan karena ucapan atau tindakan impulsif. Dari sudut pandang stoikisme, semua perilaku tersebut menunjukkan satu hal, jiwa yang belum terlatih. Dan jiwa yang belum terlatih tidak akan dipandang bernilai, betapapun cerdas atau berbakatnya seseorang. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, memimpin sebuah imperium raksasa dalam tekanan luar biasa. Namun ia berulang kali menekankan bahwa kemenangan terbesar bukanlah menaklukkan musuh di luar, melainkan menaklukkan gejolak di dalam diri. Seorang pemimpin yang dikuasai amarah akan kehilangan kewibawaannya, sama halnya dengan individu biasa yang tidak mampu menjaga sikapnya. Dalam interaksi sehari-hari, orang yang tenang di bawah tekanan seringkali dianggap dewasa, bijaksana, dapat dipercaya, layak dihormati. Sebaliknya, orang yang emosinya meledak-ledak akan perlahan dijauhi, bukan karena dibenci, tetapi karena dianggap beresiko sosial. Tidak ada yang ingin berjalan di atas ladang ranjau emosional. Stoikisme mengajarkan latihan batin yang konsisten, jeda sebelum bereaksi, mengamati emosi tanpa langsung menuruti, dan menilai situasi dengan akal sehat. Inilah disiplin internal yang membentuk karakter kuat, dan karakter kuat adalah fondasi utama nilai diri. Penting untuk dipahami bahwa mengendalikan emosi bukan berarti menjadi dingin atau tidak berperasaan. Justru ini adalah bentuk tertinggi dari kedewasaan, merasakan emosi tanpa diperbudak olehnya. Ketika seseorang mampu menahan diri untuk tidak bereaksi secara impulsif, ia sedang mengirim pesan kuat kepada dunia, saya menguasai diri saya sendiri. Pesan inilah yang secara alami menumbuhkan rasa hormat dari orang lain. Dalam jangka panjang, nilai seseorang tidak diukur dari seberapa keras ia bereaksi, melainkan dari seberapa tenang ia tetap berdiri ketika keadaan tidak sesuai harapan. Dan ketenangan semacam ini hanya dimiliki oleh mereka yang berlatih penguasaan diri secara sadar. Poin ketiga, ketidakkonsistenan antara ucapan dan tindakan. Hal ketiga yang secara perlahan namun pasti membuat seseorang kehilangan nilai di mata orang lain adalah ketidakselarasan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Dalam perspektif stoikisme, ini merupakan salah satu bentuk kerusakan karakter yang paling serius, karena menyentuh inti dari integritas diri. Stoikisme memandang kebajikan sebagai satu-satunya sumber nilai sejati manusia. Kebajikan tidak terletak pada kata-kata yang indah, janji yang besar, atau citra yang dibangun di hadapan orang lain, melainkan pada tindakan nyata yang konsisten dengan prinsip batin. Ketika seseorang berbicara tentang nilai, disiplin, atau moralitas, tetapi gagal mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka seluruh ucapannya kehilangan bobot. Manusia pada dasarnya lebih mempercayai apa yang mereka lihat dibandingkan apa yang mereka dengar. Oleh karena itu, orang yang sering berkata bijak namun bertindak sebaliknya akan dipersepsikan sebagai pribadi yang tidak dapat diandalkan. Ketidakandalan inilah yang secara otomatis menurunkan nilai seseorang di mata lingkungan sosialnya. Epictetus secara tegas menyatakan bahwa filsafat tidak diukur dari seberapa baik seseorang berbicara tentang kebijaksanaan, melainkan dari bagaimana ia hidup. Dalam stoikisme, berbicara tentang kebaikan tanpa mempraktikkannya bahkan dianggap sebagai bentuk kesombongan intelektual.
Hal ini karena pengetahuan yang tidak diwujudkan hanya akan melahirkan ilusi keunggulan, bukan karakter sejati. Ketidakkonsistenan antara ucapan dan tindakan sering muncul dalam berbagai bentuk, antara lain mengajarkan disiplin tetapi hidup tanpa keteraturan, menuntut kejujuran namun sering berbohong dalam hal kecil, mengklaim rendah hati tetapi mudah tersinggung saat dikritik, berbicara tentang kesabaran namun mudah marah ketika diuji. Dalam jangka pendek, ketidakkonsistenan ini mungkin tidak langsung disadari, namun seiring waktu, orang-orang akan menangkap pola tersebut, dan ketika pola itu terbaca, kepercayaan mulai runtuh. Dalam stoikisme, kehilangan kepercayaan adalah kehilangan modal sosial yang sangat mahal, karena kepercayaan adalah fondasi dari semua hubungan manusia yang bermakna. Marcus Aurelius menulis bahwa seseorang harus berhenti membicarakan bagaimana seharusnya menjadi manusia yang baik dan mulai menjadi manusia baik itu sendiri. Kalimat ini menegaskan bahwa integritas bukanlah konsep abstrak, melainkan praktik hidup yang terus diuji oleh situasi nyata. Orang yang bernilai di mata orang lain bukanlah mereka yang sempurna, melainkan mereka yang konsisten. Konsistensi menunjukkan keselarasan batin, keteguhan prinsip, dan kedewasaan moral. Sebaliknya, orang yang mudah berubah-ubah sikapnya sesuai situasi akan dianggap oportunis, tidak memiliki pendirian, dan sulit dipercaya. Dalam dunia profesional, ketidakkonsistenan antara ucapan dan tindakan dapat menghancurkan reputasi. Dalam kehidupan pribadi, hal yang sama dapat merusak hubungan. Dalam kedua konteks tersebut, dampaknya serupa. Orang lain mulai menjaga jarak, bukan karena kebencian, tetapi karena kehati-hatian. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain menilai dirinya, tetapi manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas keselarasan internalnya sendiri. Ketika ucapan dan tindakan berada pada jalur yang sama, seseorang tidak perlu membela diri atau menjelaskan terlalu banyak. Kehidupannya sendiri sudah menjadi bukti. Lebih jauh, konsistensi antara ucapan dan tindakan menciptakan ketenangan batin. Tidak ada konflik internal, tidak ada topeng sosial yang harus dipertahankan. Inilah salah satu bentuk kebebasan yang paling tinggi dalam stoikisme. Hidup sesuai dengan nilai yang diyakini tanpa perlu pengakuan eksternal. Nilai sejati seseorang tidak diukur dari seberapa fasih ia berbicara tentang prinsip, melainkan dari seberapa setia ia menjalankannya ketika tidak ada yang melihat. Dan justru dalam kesunyian itulah karakter asli terbentuk. Poin keempat, ketergantungan berlebihan pada pengakuan dan validasi orang lain. Hal keempat yang secara perlahan namun pasti membuat seseorang kehilangan nilai di mata orang lain adalah ketergantungan berlebihan pada pengakuan, persetujuan, dan validasi eksternal. Dalam perspektif stoikisme, ini bukan sekadar kelemahan psikologis, melainkan bentuk perbudakan batin yang sangat halus namun destruktif. Stoikisme mengajarkan bahwa sumber nilai manusia tidak pernah berasal dari luar dirinya. Pengakuan, pujian, status sosial, dan penerimaan publik berada di luar kendali individu, sehingga menjadikannya fondasi yang rapuh untuk membangun harga diri. Ketika seseorang menggantungkan nilai dirinya pada penilaian orang lain, ia secara tidak sadar menyerahkan kendali hidupnya kepada faktor eksternal yang tidak stabil. Marcus Aurelius menegaskan bahwa siapapun yang mengejar pujian akan hidup dalam kecemasan karena ia selalu menunggu reaksi dunia. Orang yang hidup demi validasi akan terus menyesuaikan sikap, pendapat, bahkan prinsipnya demi diterima. Dalam jangka panjang, ini tidak hanya mengikis keaslian diri, tetapi juga membuat orang lain kehilangan rasa hormat. Secara sosial, individu yang terlalu haus akan pengakuan seringkali dipersepsikan sebagai pribadi yang tidak mandiri secara mental. Ia terlihat ragu pada dirinya sendiri, mudah goyah, dan terlalu membutuhkan konfirmasi eksternal untuk setiap keputusan. Dalam banyak situasi, ketergantungan semacam ini justru menjauhkan orang lain, karena manusia cenderung menghargai keteguhan
bukan keputusasaan akan penerimaan. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati hanya dimiliki oleh mereka yang tidak menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal di luar kendali. Validasi orang lain termasuk dalam kategori tersebut. Ketika seseorang terlalu peduli pada apa yang dipikirkan orang lain, ia akan kehilangan fokus pada satu hal yang benar-benar berada dalam kendalinya, karakter dan tindakannya sendiri. Ketergantungan pada validasi seringkali muncul dalam bentuk yang tampak wajar, bahkan sosial, seperti terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, merasa tidak bernilai ketika tidak diperhatikan, mengubah pendapat agar disukai, takut berbeda meskipun yakin, merasa cemas saat tidak mendapatkan respons atau pujian. Dalam pandangan Stoikisme, semua ini adalah tanda bahwa seseorang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Ia belum membangun pusat nilai internal yang kokoh, sehingga membutuhkan cermin eksternal untuk merasa cukup. Ironisnya, semakin seseorang mengejar pengakuan, semakin kecil kemungkinan ia mendapatkannya secara tulus. Pujian yang diperoleh dari kepura-puraan tidak pernah benar-benar memuaskan, karena batin mengetahui bahwa penghargaan tersebut tidak ditujukan pada diri yang sejati, melainkan pada topeng yang ditampilkan. Sebaliknya, orang yang memiliki nilai di mata orang lain biasanya adalah mereka yang tidak terlalu sibuk mencari pengakuan. Mereka fokus pada apa yang benar, bukan pada apa yang populer. Keteguhan inilah yang secara alami memunculkan rasa hormat. Dalam Stoikisme, rasa hormat sejati bukan sesuatu yang diminta, melainkan sesuatu yang muncul sebagai konsekuensi dari karakter yang konsisten. Ketika seseorang berhenti mengejar validasi, ia justru mulai hidup dengan lebih jujur. Ia tidak lagi takut kehilangan penerimaan, karena ia telah menerima dirinya sendiri. Inilah titik balik penting dalam pembentukan nilai diri menurut Stoikisme, berpindah dari orientasi eksternal menuju keteguhan internal. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa penilaian orang lain tidak menambah atau mengurangi nilai sejati kita. Yang menentukan kualitas hidup bukanlah apa yang mereka katakan, melainkan bagaimana kita bertindak sesuai dengan kebajikan. Ketika prinsip ini dipahami secara mendalam, seseorang tidak lagi mudah terguncang oleh kritik maupun terlena oleh pujian. Dalam konteks ini, ketergantungan pada validasi bukan hanya membuat seseorang tampak lemah di mata orang lain, tetapi juga membuatnya jauh dari ketenangan batin. Ia hidup dalam kegelisahan yang terus-menerus, selalu menunggu reaksi, selalu berharap pengakuan. Stoikisme menawarkan jalan keluar yang tegas, namun membebaskan. Lepaskan kebutuhan untuk disukai, dan fokuslah untuk menjadi benar menurut nurani dan kebajikan. Dari sanalah nilai sejati terbentuk, bukan sebagai pencitraan, melainkan sebagai hasil dari kedewasaan batin. Poin kelima, ketidakmampuan mengendalikan emosi dan reaksi diri. Hal kelima yang secara signifikan membuat seseorang kehilangan nilai di mata orang lain adalah ketidakmampuan mengendalikan emosi dan reaksi terhadap situasi. Dalam pandangan Stoikisme, persoalan ini bukan sekadar soal temperamen atau kepribadian, melainkan kegagalan mendasar dalam mengelola diri. Orang yang tidak mampu menguasai emosinya, sejatinya belum benar-benar menguasai hidupnya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa peristiwa eksternal pada dasarnya netral. Yang menjadikannya menyakitkan, menyinggung, atau merusak adalah penilaian internal manusia terhadap peristiwa tersebut. Epictetus dengan tegas menyatakan bahwa bukan hal-hal yang mengganggu manusia, melainkan cara manusia memandang hal-hal itu. Dari prinsip inilah terlihat betapa pentingnya pengendalian reaksi, bukan pengendalian dunia. Dalam kehidupan sosial, individu yang mudah tersulut emosi seringkali dipersepsikan sebagai pribadi yang tidak stabil. Ledakan amarah,
keluhan berlebihan, sikap defensif, atau respons emosional yang tidak proporsional menciptakan kesan bahwa orang tersebut sulit diajak bekerja sama, sulit dipercaya dalam tekanan, dan tidak matang secara mental. Lambat laun, orang lain akan menjaga jarak, bukan karena kebencian, melainkan karena kelelahan emosional. Marcus Aurelius menekankan bahwa kemarahan adalah bentuk kelemahan, bukan kekuatan. Orang yang mudah tersinggung atau cepat bereaksi secara emosional sebenarnya sedang menunjukkan bahwa dirinya dikuasai oleh keadaan, bukan menguasai keadaan. Dalam konteks ini, nilai seseorang di mata orang lain tidak diukur dari seberapa keras ia bereaksi, melainkan dari seberapa tenang ia tetap berdiri ketika keadaan tidak sesuai harapan. Ketidakmampuan mengendalikan emosi sering muncul dalam bentuk yang dianggap manusiawi, seperti marah berlebihan saat dikritik, tersinggung oleh perbedaan pendapat, reaktif terhadap komentar kecil, mengeluh tanpa henti terhadap keadaan, menyalahkan orang lain atas perasaan pribadi. Stoikisme tidak menuntut manusia menjadi dingin atau tanpa perasaan. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan kesadaran penuh atas emosi, namun menolak untuk diperbudak olehnya. Emosi boleh muncul, tetapi tidak boleh mengambil alih kendali akal. Inilah perbedaan antara manusia yang dewasa batin dan manusia yang hanya bereaksi secara naluriah. Secara sosial, orang yang mampu mengendalikan emosinya justru terlihat lebih berwibawa. Ketika seseorang tetap tenang di tengah konflik, tidak terpancing provokasi, dan mampu merespons dengan kejernihan pikiran, ia memancarkan kestabilan yang secara alami menumbuhkan rasa hormat. Orang lain merasa aman di sekitarnya, karena tahu bahwa situasi tidak akan memburuk akibat ledakan emosi yang tidak terkendali. Sebaliknya, individu yang emosinya mudah meledak seringkali kehilangan percaya diri orang lain. Ucapannya dianggap tidak konsisten, keputusannya diragukan, dan kehadirannya justru menambah ketegangan. Dalam jangka panjang, ini membuat seseorang tidak lagi dipandang bernilai, bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena kurang kendali diri. Epictetus mengajarkan lapihan utama Stoikisme, memberi jarak antara rangsangan dan respons. Di ruang kecil inilah kebebasan manusia berada. Ketika seseorang langsung bereaksi tanpa refleksi, ia telah melewatkan kesempatan untuk bertindak sesuai kebajikan. Ia hidup dalam mode reaktif, bukan sadar. Dalam dunia yang penuh tekanan, konflik, dan perbedaan kepentingan, kemampuan mengendalikan emosi bukanlah kelemahan, melainkan keunggulan strategis. Orang yang tenang lebih mudah berpikir jernih, membuat keputusan yang tepat, dan menjaga martabatnya dalam situasi sulit. Itulah sebabnya mereka cenderung lebih dihargai, lebih dipercaya, dan lebih diandalkan. Stoikisme menekankan bahwa ketenangan bukan berasal dari dunia yang tenang, melainkan dari pikiran yang terlatih. Orang yang bernilai di mata orang lain adalah mereka yang tidak membiarkan suasana menentukan perilaku, tetapi membiarkan prinsip menentukan sikap. Dengan menguasai emosi, seseorang tidak hanya menjaga kedamaian batinnya sendiri, tetapi juga memancarkan stabilitas yang membuat orang lain merasa nyaman dan menghormatinya. Inilah salah satu fondasi utama nilai manusia menurut Stoikisme. Pengendalian diri yang konsisten, bukan reaksi impulsif yang sesaat. Poin ke-6. Tidak menepati komitmen dan menghindari tanggung jawab pribadi. Hal ke-6 yang secara perlahan namun pasti membuat seseorang kehilangan nilai di mata orang lain adalah ketidakmampuan menepati komitmen serta kecenderungan menghindari tanggung jawab pribadi. Dalam pandangan Stoikisme, ini merupakan pelanggaran serius terhadap integritas diri karena tanggung jawab adalah bentuk nyata dari karakter, bukan sekedar janji lisan. Stoikisme memandang manusia sebagai makhluk rasional yang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Ketika seseorang berkomitmen, baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri, ia sedang menegaskan keselarasan antara kehendak dan tindakan. Namun, ketika komitmen itu diabaikan,
ditunda tanpa alasan yang jujur, atau dilanggar secara berulang, maka nilai diri mulai terkikis. Orang yang sering mengingkari komitmen biasanya tidak langsung dicap tidak bermoral, namun seiring waktu, lingkungan sosial akan membangun satu kesimpulan yang diam-diam namun tegas. Orang ini tidak dapat diandalkan. Dan dalam kehidupan nyata, ketidakandalan adalah salah satu alasan utama seseorang kehilangan nilai di mata orang lain. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati hanya dimiliki oleh mereka yang berani bertanggung jawab atas pilihannya. Menghindari tanggung jawab, menyalahkan keadaan, atau melempar kesalahan kepada orang lain adalah tanda bahwa seseorang belum dewasa secara batin. Dalam stoikisme, kedewasaan tidak diukur dari usia atau kecerdasan, melainkan dari kesediaan memikul konsekuensi. Ketidakmampuan menepati komitmen seringkali muncul dalam bentuk yang tampak sepele, seperti sering berjanji tetapi jarang menepati, menghindari tugas sulit dengan berbagai alasan, menunda kewajiban tanpa kejelasan, mencari kambing hitam ketika gagal, menganggap tanggung jawab sebagai beban, bukan kehormatan. Dalam jangka pendek, perilaku ini mungkin terasa aman karena menghindarkan seseorang dari tekanan, namun dalam jangka panjang, dampaknya sangat merusak. Orang lain akan berhenti berharap, berhenti mempercayai, dan pada akhirnya berhenti melibatkan individu tersebut dalam hal-hal penting. Di titik ini, nilai sosial seseorang benar-benar menurun. Marcus Aurelius menulis bahwa setiap manusia memiliki peran dan tugas yang harus dijalani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan posisinya dalam kehidupan. Mengabaikan tanggung jawab berarti melawan kodrat rasional manusia itu sendiri. Dalam stoikisme, hidup yang baik bukanlah hidup yang bebas dari beban, melainkan hidup yang memikul beban dengan kesadaran dan kehormatan. Orang yang menepati komitmen meskipun dalam kesulitan, secara alami memperoleh rasa hormat, bukan karena ia sempurna, melainkan karena ia dapat dipercaya. Kepercayaan inilah yang menjadi mata uang paling berharga dalam relasi manusia, lebih bernilai daripada kepandaian, lebih langgeng daripada popularitas. Sebaliknya, individu yang gemar menghindari tanggung jawab seringkali terlihat lemah di mata orang lain. Ia mungkin pandai berbicara, memiliki banyak alasan, atau bahkan tampak cerdas, tetapi tanpa konsistensi dalam memikul tanggung jawab, semua itu kehilangan makna praktis. Dalam stoikisme, karakter selalu lebih penting daripada bakat. Penting untuk dipahami bahwa menepati komitmen bukan berarti memaksakan diri hingga hancur. Stoikisme mengajarkan kebijaksanaan dalam menentukan komitmen. Lebih baik berjanji sedikit dan menepatinya daripada berjanji banyak dan mengingkarinya. Kebijaksanaan ini mencerminkan pengenalan diri dan kejujuran batin. Ketika seseorang berani berkata tidak pada hal yang tidak mampu ia jalani dan berkata ya hanya pada hal yang sanggup ia pertanggungjawabkan, ia sedang membangun reputasi yang kokoh. Reputasi ini tidak dibangun melalui pencitraan, melainkan melalui tindakan nyata yang berulang. Dalam kehidupan profesional, orang yang bertanggung jawab akan selalu dicari. Dalam kehidupan pribadi, orang yang bertanggung jawab akan selalu dihormati. Dalam kehidupan batin, orang yang bertanggung jawab akan selalu lebih tenang karena tidak dikejar-kejar oleh janji yang dilanggar atau kewajiban yang dihindari. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan hasil akhir, tetapi kita selalu dapat mengendalikan niat, usaha, dan kesetiaan pada komitmen. Dan kesetiaan inilah yang membentuk nilai sejati seseorang di mata orang lain. Poin ketujuh. Tidak mampu menerima kritik dan belajar dari kesalahan. Hal ketujuh yang secara nyata membuat seseorang kehilangan nilai di mata orang lain adalah ketidakmampuan menerima kritik serta keengganan untuk belajar dari kesalahan. Dalam pandangan stoikisme, sikap ini menandakan keangkuhan batin yang halus namun berbahaya, karena menutup pintu pertumbuhan karakter dan merusak hubungan sosial secara perlahan. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna.
Kesalahan bukanlah aib, melainkan bagian tak terpisahkan dari proses menjadi manusia yang lebih bijaksana. Namun, yang menentukan nilai seseorang bukanlah seberapa sedikit ia berbuat salah, melainkan bagaimana ia merespon kesalahan dan kritik yang datang kepadanya. Epictetus dengan tegas menyatakan bahwa orang bijak justru bersyukur ketika dikoreksi, karena koreksi membantu mendekatkannya pada kebenaran. Sebaliknya, orang yang menolak kritik sedang melindungi egonya, bukan kebenaran. Dalam jangka panjang, perlindungan terhadap ego ini akan membuat seseorang stagnan dan semakin kehilangan relevansi di mata orang lain. Dalam kehidupan sosial, individu yang tidak mampu menerima kritik seringkali menunjukkan perilaku seperti bersikap defensif setiap kali ditegur, menafsirkan kritik sebagai serangan pribadi, mencari pembenaran alih-alih refleksi, menyalahkan penyampai kritik bukan isi kritik, mengulangi kesalahan yang sama karena menolak evaluasi. Perilaku semacam ini menciptakan jarak emosional. Orang lain akan enggan memberikan masukan, bukan karena tidak peduli, melainkan karena lelah menghadapi perlawanan ego. Ketika masukan berhenti, proses perbaikan pun terhenti. Di titik inilah nilai seseorang mulai menurun secara nyata. Marcus Aurelius menulis bahwa seseorang seharusnya lebih takut pada kesalahan yang tidak diperbaiki daripada kesalahan itu sendiri. Dalam Stoikisme, ketidakmampuan belajar adalah tanda bahwa seseorang telah berhenti menggunakan akalnya secara optimal. Padahal, akal adalah inti dari martabat manusia. Orang yang bernilai di mata orang lain biasanya menunjukkan sikap yang berlawanan. Mereka mampu mendengarkan kritik dengan tenang, memilah mana yang relevan, dan mengabaikan yang tidak berdasar tanpa kemarahan. Sikap ini menunjukkan kedewasaan batin dan rasa aman terhadap diri sendiri. Menerima kritik bukan berarti menyetujui semua pendapat orang lain. Stoikisme tidak mengajarkan kepasrahan buta. Yang diajarkan adalah kerendahan hati rasional, kesediaan untuk memeriksa diri sendiri sebelum membela diri. Orang yang memiliki kerendahan hati semacam ini tidak merasa harga dirinya runtuh hanya karena dikoreksi. Sebaliknya, orang yang alergi terhadap kritik seringkali hidup dalam ilusi kesempurnaan. Ia membangun citra diri yang rapuh, yang harus terus dipertahankan melalui penyangkalan dan pembelaan. Setiap kritik terasa mengancam, bukan karena kritik itu salah, tetapi karena identitasnya tidak cukup kuat untuk menampung ketidaksempurnaan. Dalam dunia profesional, sikap anti-kritik adalah penghambat besar. Orang yang tidak mau belajar akan tertinggal, betapapun berbakatnya. Dalam kehidupan pribadi, sikap yang sama dapat merusak relasi, karena tidak ada hubungan yang sehat tanpa komunikasi dan koreksi dua arah. Stoikisme menekankan refleksi harian sebagai latihan utama. Marcus Aurelius setiap hari meninjau kembali tindakannya, menegur dirinya sendiri, dan mengingatkan apa yang seharusnya ia perbaiki. Ini menunjukkan bahwa bahkan seorang pemimpin besar pun menempatkan dirinya sebagai murid kehidupan, bukan sebagai hakim yang selalu benar. Nilai seseorang meningkat ketika ia mampu berkata, "Aku salah, dan aku akan memperbaikinya." Kalimat sederhana ini namun mengandung kekuatan moral yang besar. Ia menunjukkan keberanian, kejujuran, dan komitmen terhadap pertumbuhan. Sebaliknya, ketidakmampuan menerima kritik membuat seseorang tampak kaku, tertutup, dan sulit berkembang. Dalam jangka panjang, orang lain akan berhenti berharap perubahan, dan ketika harapan berhenti, nilai pun memudar. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia yang bijak tidak sibuk membela citra dirinya, melainkan sibuk memperbaiki karakternya. Dan perbaikan karakter hanya mungkin terjadi jika seseorang berani membuka diri terhadap kritik dan menjadikannya bahan pembelajaran. Poin ke-8. Terlalu sering mengeluh dan menyalahkan keadaan. Hal ke-8 yang secara perlahan namun pasti membuat seseorang kehilangan nilai di mata orang lain adalah kebiasaan mengeluh secara berlebihan dan kecenderungan menyalahkan keadaan. Dalam pandangan Stoikisme, ini merupakan sikap yang sangat melemahkan, baik secara batin maupun sosial, karena menunjukkan ketidakmampuan menerima realitas dan kurangnya tanggung jawab pribadi.
Stoikisme mengajarkan bahwa hidup pada dasarnya tidak adil, tidak selalu ramah, dan tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Namun yang membedakan manusia yang bernilai dengan yang tidak bernilai bukanlah seberapa berat beban hidupnya, melainkan bagaimana ia menyikapi beban tersebut. Mengeluh adalah respons paling mudah, tetapi juga paling tidak produktif. Marcus Aurelius menulis bahwa mengeluh tentang sesuatu sama saja dengan menolak kenyataan yang tidak bisa diubah. Dalam Stoikisme, penolakan semacam ini hanya menambah penderitaan. Ketika seseorang terus-menerus mengeluh, ia tidak sedang mencari solusi, melainkan memperkuat narasi bahwa dirinya adalah korban keadaan. Narasi ini, jika dipelihara, akan mengikis harga diri dan mengurangi rasa hormat dari orang lain. Secara sosial, individu yang gemar mengeluh seringkali dipersepsikan sebagai pribadi yang melelahkan, bukan karena masalah yang ia hadapi tidak nyata, melainkan karena ia tidak menunjukkan upaya untuk bertumbuh atau bertanggung jawab. Orang lain mungkin awalnya bersimpati, tetapi simpati yang tidak diimbangi perubahan akan berubah menjadi kejenuhan. Mengeluh secara terus-menerus juga mengirim pesan implisit bahwa seseorang merasa dunia berhutang kepadanya. Dalam Stoikisme, sikap ini bertentangan dengan kebijaksanaan. Dunia tidak pernah berjanji untuk adil, dan hidup tidak pernah menjamin kenyamanan. Orang yang bernilai adalah mereka yang memahami kenyataan ini dan tetap bertindak dengan martabat. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus membedakan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Keadaan, masa lalu, perilaku orang lain, dan nasib seringkali berada di luar kendali. Namun sikap, usaha, dan respons kita selalu berada dalam kendali. Mengeluh berarti menghabiskan energi pada hal yang tidak bisa diubah, alih-alih memusatkan perhatian pada tindakan yang masih mungkin dilakukan. Kebiasaan menyalahkan keadaan seringkali berjalan seiring dengan menghindari tanggung jawab. Ketika sesuatu gagal, kesalahan selalu diarahkan keluar, sistem, orang lain, nasib, atau kondisi. Dalam jangka panjang, sikap ini membuat seseorang tampak tidak dewasa secara mental. Orang lain akan sulit menghormati individu yang tidak pernah mau berdiri tegak dan mengakui perannya sendiri dalam kegagalan. Stoikisme tidak melarang manusia untuk merasakan kesedihan atau kelelahan, namun Stoikisme menolak perilaku mengeluh sebagai identitas. Ada perbedaan besar antara mengakui kesulitan dan menjadikan keluhan sebagai kebiasaan. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah pelarian dari tanggung jawab. Dalam kehidupan profesional, orang yang terlalu sering mengeluh akan dipandang sebagai beban. Dalam kehidupan pribadi, sikap ini akan menguras energi relasi. Orang lain merasa tidak bisa membantu, karena apapun yang dilakukan selalu dianggap tidak cukup. Akibatnya, individu tersebut perlahan dijauhi, bukan karena kejahatan, tetapi karena kelelahan emosional. Sebaliknya, orang yang bernilai di mata orang lain biasanya menunjukkan sikap yang jauh lebih tenang terhadap kesulitan. Ia mungkin tidak selalu berhasil, tetapi ia jarang mengeluh. Ia lebih memilih bertanya, apa yang bisa aku lakukan dengan kondisi ini, daripada mengapa ini terjadi padaku. Pertanyaan pertama membuka jalan pertumbuhan, pertanyaan kedua mengunci seseorang dalam penderitaan. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa alam semesta tidak berhutang kepada kita. Pemahaman ini bukan untuk merendahkan manusia, melainkan untuk membebaskannya dari harapan yang keliru. Ketika seseorang berhenti mengharapkan dunia berlaku sesuai keinginannya, ia mulai menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Mengeluh juga merusak nilai seseorang karena ia mengaburkan potensi. Orang lain tidak lagi melihat kemampuan, melainkan hanya mendengar keluhan. Potensi yang besar sekalipun akan tertutup oleh sikap yang lemah. Dalam Stoikisme, sikap adalah cerminan karakter, dan karakter adalah sumber nilai sejati. Nilai seseorang meningkat ketika ia mampu menghadapi kesulitan tanpa banyak keluhan, bukan karena ia tidak merasakan beratnya hidup, tetapi karena ia memilih untuk tidak membiarkan kesulitan mendefinisikan dirinya. Sikap ini memancarkan ketangguhan yang secara alami dihormati oleh orang lain. Poin ke-9. Kehilangan prinsip hidup dan arah yang jelas. Hal ke-9, dan seringkali yang paling menentukan, yang membuat seseorang kehilangan nilai di mata orang lain, adalah kehilangan prinsip hidup serta arah yang jelas dalam menjalani kehidupannya. Dalam pandangan Stoikisme, manusia tanpa prinsip ibarat kapal tanpa kompas. Mungkin masih bergerak, tetapi tidak benar-benar menuju kemanapun.
Stoikisme menempatkan prinsip dan kebajikan sebagai pusat kehidupan manusia. Nilai diri tidak lahir dari keberhasilan sesaat, kekayaan, atau popularitas, melainkan dari kesetiaan pada nilai yang diyakini benar, bahkan ketika nilai tersebut menuntut pengorbanan. Ketika seseorang tidak memiliki prinsip yang jelas, ia akan mudah terombang-ambing oleh keadaan, tekanan sosial, dan kepentingan jangka pendek. Orang yang kehilangan prinsip biasanya menunjukkan ciri-ciri seperti mudah berubah sikap demi keuntungan sesaat, tidak memiliki pendirian yang konsisten, mengikuti arus mayoritas tanpa refleksi, mengorbankan nilai demi kenyamanan, sulit berkata tidak pada hal yang bertentangan dengan nurani. Dalam relasi sosial, individu semacam ini seringkali dianggap tidak dapat diandalkan, bukan karena ia jahat, melainkan karena ia tidak memiliki fondasi batin yang kokoh. Orang lain tidak tahu di mana ia berdiri, apa yang ia bela, dan apa yang tidak akan ia kompromikan. Ketidakjelasan ini secara perlahan mengikis rasa hormat. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia yang baik tidak memerlukan pengakuan publik untuk bertindak benar. Ia bertindak sesuai dengan prinsipnya, karena itulah tugasnya sebagai makhluk rasional. Dalam Stoikisme, hidup tanpa prinsip bukanlah hidup yang bebas, melainkan hidup yang dikuasai oleh dorongan eksternal. Tanpa prinsip hidup, seseorang akan mudah tergoda untuk membenarkan tindakan yang keliru, menyalahkan situasi atas pilihan yang ia buat, mengkhianati nilai demi keterimaan lingkungan, menukar integritas dengan kenyamanan. Dalam jangka panjang, kompromi-kompromi kecil ini menumpuk dan membentuk karakter yang rapuh. Orang lain mungkin tidak langsung mengkritik, tetapi mereka akan merasakan ketidaktulusan dan inkonsistensi. Dari sinilah, nilai seseorang mulai memudar, seringkali tanpa disadari. Stoikisme mengajarkan bahwa arah hidup tidak harus megah, tetapi harus jelas dan jujur. Seseorang yang tahu apa yang ia perjuangkan, meskipun sederhana, akan lebih dihormati daripada seseorang yang tampak sukses, namun tidak memiliki nilai yang dipegang teguh. Orang yang bernilai di mata orang lain biasanya adalah mereka yang memiliki batas moral yang jelas, konsisten dalam prinsip meski tidak populer, tidak mudah tergoda oleh keuntungan sesaat, berani menanggung konsekuensi dari pilihannya. Keberanian semacam ini menyancarkan integritas, dan integritas dalam Stoikisme adalah mata uang tertinggi nilai manusia. Kehilangan prinsip juga berarti kehilangan arah. Tanpa arah, seseorang hidup secara reaktif, bukan sadar. Ia menunggu keadaan menentukan langkahnya, bukan akalnya. Hidup seperti ini mungkin terasa ringan di awal, tetapi akan menjadi kosong dan melelahkan seiring waktu. Epictetus menegaskan bahwa manusia yang tidak hidup sesuai dengan nilai yang ia pilih sendiri akan selalu merasa tidak puas, karena ia hidup bukan sebagai dirinya, melainkan sebagai bayangan dari harapan orang lain. Ketidakpuasan ini pada akhirnya terlihat dalam sikap, keputusan, dan cara seseorang membawa diri. Sebaliknya, orang yang hidup dengan prinsip yang jelas memiliki ketenangan batin yang khas. Ia tidak selalu benar, tidak selalu berhasil, tetapi ia utuh. Dan keutuhan inilah yang membuat orang lain secara naluriah memberikan rasa hormat. Dalam konteks ini, kehilangan nilai di mata orang lain bukanlah akibat dari kegagalan hidup, melainkan akibat dari kehilangan arah batin. Ketika arah kembali ditemukan melalui refleksi, disiplin, dan keberanian untuk hidup sesuai prinsip, nilai diri pun perlahan pulih. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai sejati manusia tidak pernah ditentukan oleh persepsi sesaat, pujian publik, atau penerimaan sosial. Nilai sejati lahir dari karakter yang konsisten, penguasaan diri yang matang, serta kesetiaan pada kebajikan. Kesembilan hal yang telah dibahas sebelumnya bukanlah daftar kesalahan yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian sikap batin yang saling berkaitan dan secara kolektif menentukan apakah seseorang dipandang bernilai atau tidak, baik oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri. Dalam Stoikisme, kehilangan nilai di mata orang lain hampir selalu berawal dari kehilangan kendali atas diri sendiri. Ketika seseorang terlalu mengejar validasi, tidak mampu mengendalikan emosi, bersikap tidak konsisten antara ucapan dan tindakan, menghindari tanggung jawab, menolak kritik, gemar mengeluh,
serta hidup tanpa prinsip dan arah yang jelas, ia sedang menjauh dari pusat nilai stoik, logos, akal, arete, kebajikan, dan prohairesis, kehendak rasional. Kehilangan nilai bukanlah hukuman dari dunia, melainkan konsekuensi logis dari pilihan batin yang terus diulang. Stoikisme menegaskan bahwa manusia tidak dapat mengendalikan penilaian orang lain, tetapi sepenuhnya bertanggung jawab atas niat, sikap, dan tindakannya. Ketika seseorang menggantungkan nilai dirinya pada hal-hal di luar kendali, seperti pujian, status, atau popularitas, ia membangun identitas di atas fondasi yang rapuh. Sebaliknya, ketika seseorang membangun hidup di atas kebajikan, kejujuran, keteguhan, tanggung jawab, kesederhanaan, dan pengendalian diri, nilai itu menjadi kokoh, bahkan ketika dunia tidak memberi tepuk tangan. Marcus Aurelius berulang kali mengingatkan bahwa tugas manusia bukanlah untuk terlihat baik, melainkan menjadi baik. Penampilan moral tanpa praktik hanyalah citra. Praktik kebajikan tanpa sorotan adalah karakter. Dari sinilah rasa hormat yang sejati muncul. Orang mungkin tidak selalu menyukai mereka yang teguh pada prinsip, tetapi hampir selalu menghormati mereka yang konsisten dan berintegritas. Keseluruhan 9 poin juga menegaskan satu pelajaran penting. Nilai diri bersifat internal sebelum menjadi sosial. Dunia merespon sinyal yang kita pancarkan melalui sikap, ketenangan, konsistensi, dan tanggung jawab. Orang yang tenang di bawah tekanan, berani mengakui kesalahan, setia pada komitmen, dan tidak larut dalam keluhan, memancarkan stabilitas batin. Stabilitas inilah yang membuat orang lain merasa aman, percaya, dan menghormati. Stoikisme tidak menjanjikan bahwa hidup dengan kebajikan akan selalu dihargai secara instan, namun stoikisme menjanjikan sesuatu yang lebih tinggi, ketenangan batin, dan martabat diri. Ketika seseorang hidup selaras dengan nilai yang dipilih secara sadar, ia tidak lagi bergantung pada penilaian eksternal untuk merasa bernilai. Ironisnya, justru pada titik inilah dunia mulai merespons dengan rasa hormat. Pada akhirnya, kesimpulan besar stoikisme adalah ini. Nilai manusia tidak diukur dari apa yang ia tuntut dari dunia, melainkan dari apa yang ia berikan melalui karakter. Kehilangan nilai di mata orang lain bukanlah akhir, melainkan sinyal untuk kembali ke pusat, menguatkan penguasaan diri, menata prinsip, dan hidup sesuai kebajikan. Ketika pusat itu kokoh, nilai pun pulih, bukan sebagai citra, melainkan realitas yang terpancar secara alami. Dengan demikian, stoikisme mengajak kita berhenti bertanya bagaimana agar dihargai, dan mulai bertanya bagaimana agar hidupku selaras dengan kebajikan. Jawaban atas pertanyaan kedua akan dengan sendirinya menjawab yang pertama. Pada akhirnya, hidup tidak pernah meminta kita untuk menjadi manusia yang paling disukai, paling dipuji, atau paling diakui oleh dunia. Hidup meminta kita untuk menjadi manusia yang utuh, yang berdiri tegak di atas prinsipnya sendiri, bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Stoikisme mengajarkan satu kebenaran yang sering dihindari manusia modern. Nilai sejati tidak pernah lahir dari pencitraan, melainkan dari karakter. Dunia mungkin cepat memberi penilaian, tetapi dunia juga cepat melupakan. Yang tidak pernah hilang adalah kualitas batin yang kita bangun melalui penguasaan diri, tanggung jawab, dan kesetiaan pada kebajikan. Jika hari ini Anda merasa tidak dihargai, tidak dianggap, atau seolah tidak bernilai di mata orang lain, stoikisme tidak menyuruh Anda untuk memohon pengakuan. Stoikisme mengajak Anda untuk kembali ke dalam, memperbaiki apa yang berada dalam kendali Anda, dan menguatkan fondasi karakter yang mungkin telah lama diabaikan. Ingatlah, orang yang bernilai bukanlah mereka yang paling lantang berbicara tentang prinsip, tetapi mereka yang paling konsisten menjalaninya. Bukan mereka yang paling sering menuntut dihormati, tetapi mereka yang hidup dengan sikap yang pantas dihormati. Dunia tidak selalu adil dalam memberi penghargaan, namun dunia hampir selalu merespons keteguhan dengan rasa hormat, meskipun seringkali dalam diam. Stoikisme tidak menjanjikan hidup yang mudah, namun ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan batin, martabat diri, dan kebebasan dari ketergantungan pada penilaian orang lain.
Ketika Anda tidak lagi menggantungkan nilai diri pada opini eksternal, Anda menjadi manusia yang sulit digoyahkan oleh pujian maupun hinaan. Biarkan dunia berbicara dengan caranya. Tugas Anda bukan mengendalikan penilaian mereka, melainkan mengendalikan diri Anda sendiri. Dan ketika diri Anda teguh, nilai itu akan terpancar dengan sendirinya, tanpa perlu diumumkan, tanpa perlu dipaksakan. Jika pembahasan ini memberi Anda sudut pandang baru, ketenangan, atau bahkan keberanian untuk memperbaiki arah hidup, jadikan stoikisme bukan sekedar tontonan, melainkan latihan hidup sehari-hari. Dukung channel Stoikisme 88 dengan menekan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada mereka yang sedang mencari keteguhan di tengah dunia yang penuh kebisingan. Karena terkadang, satu pemikiran yang benar dapat mengubah cara seseorang memandang hidupnya sendiri. Sampai jumpa di pembahasan stoikisme berikutnya. Tetap tenang, tetap sadar, dan tetap setia pada prinsip. Karena pada akhirnya, nilai sejati tidak perlu diumumkan. Ia cukup dijalani.